Belajar bareng Ufa. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar membuat konten interaktif di aplikasi Canva. Nah, temanya adalah spesial Idul Adha seperti di slide 1 dan 2. Kalau teman-teman belum ada menu antar slide kayak gini di bagian bawahnya, nanti teman-teman bisa aktifin aja di bagian tanda titik 3 di atas. Kemudian klik pengaturan. Nah, nanti di pengaturan teman-teman klik aja checklist di bagian tampilkan gambar mungil halaman. Jadi kalau misalkan udah di checklist, gambar mungilnya itu yang slide 1, 2, 3 itu muncul di bagian bawah. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tutorialnya. Jadi yang pertama ini aku mau cari tema Idul Adha. Ceritanya nanti ada anak-anak yang bawa kambing terus mau nyari rumput. Nah, kita ambil aja Idul Adha di sini temanya terus pilih yang elemen ini. Oke, selanjutnya kita tambahin lagi elemen rumput. Nah, di sini aku cari kata kuncinya itu rumput watercolor. Kenapa rumput watercolor? Karena ini kan tema anak-anak yang tadi itu tuh watercolor ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin nanti elemennya ini kan kalau lebih detail, dia tuh bentuknya kayak bertekstur atau kayak cat air. Jadi kita cari elemen rumputnya juga yang cat air atau watercolor. Kalau udah ketemu sama elemen yang sejenis, tinggal disimpan aja di bagian atas. Contohnya kayak gini. Nah, terus nanti di tengah-tengahnya kita tambahin labirin. Teman-teman bisa masuk lagi ke pencarian elemen dengan kata kunci labirin sampai ketemu labirin yang modelnya kayak gini. Jadi nanti kita kasih A, B, C atau jalan 1, 2, 3 misalnya buat nemuin salah satu jalan menuju rumput gitu. Nah, karena tadi kan ini miring, kita balikin dulu supaya jalannya itu nanti dia ada di sebelah kiri dan rumputnya ada di sebelah kanan. Nah, ini dipas-pasin dulu sampai dirasa benar-benar cukup. Kemudian kalau udah warna labirinnya bisa kita ganti pakai warna coklat atau yang sesuai sama elemen yang kita pakai nantinya. Step selanjutnya adalah menambahkan pilihan ganda untuk bagian jalannya. Jadi nanti teman-teman bisa masuk ke elemen shape di sini atau bentuk, nanti aku pilih yang lingkaran. Kemudian yang lingkarannya ini kita ganti warnanya jadi warna putih misalnya, terus di bagian gaya kita kasih garis luar. Garis luarnya juga bisa kita ganti warnanya, misalkan warna coklat biar sama atau senada gitu sama desainnya. Terus kita tambahin teks. Nah, teksnya ini kan nanti pilihan ganda A, B, C. Terus teman-teman bisa ganti juga ini warna teksnya biar senada pakai warna coklat yang kayak tadi. Selanjutnya ini A sama shape lingkarannya digabungin. Caranya teman-teman pilih aja titik 3, terus pilih beberapa, nanti klik gabung. Kalau udah ini dikopas, ya ada kan kertas bertumpuk di bagian atas. Kita copy di bagian bawah, simpen di jalur yang kedua, terus satu lagi di copy, disimpan lagi di jalur yang ketiga. Terus nanti yang A-nya tadi kita ganti-ganti aja, tinggal B sama C. Yang dirapihin dulu sesuai dengan jalannya. Selanjutnya kita tinggal tambahin aja teks di bagian pertanyaan atau di atasnya. Ini contoh kita tambahin dengan tulisan quiz time, terus juga nanti di bagian bawahnya kita tambahin kalimat pertanyaan. Nah, di bagian bawah ini teksnya kita tinggal kopas aja dari yang atas sebelumnya, kemudian kita kasih efek. Nah, ini aku mau pakai efek latar belakang, terus diklik lagi latar belakangnya, kelengkungannya diambil 100 aja biar dia lengkung banget, terus warnanya pakai warna coklat. Nah, karena teksnya nggak kelihatan, jadi kita ganti warnanya jadi warna putih. Kalau udah kita ganti pertanyaannya jadi misalkan kayak gini, manakah jalan yang tepat menuju rumput? Terus teksnya ini kita kecilin dan disimpan di bawah banget tulisan quiz time. Nah, di sini tapi dia kalau misalkan terlalu dekat sama yang bawah bisa kita geser-geser aja biar nggak terlalu nempel. Kayak gitu. Kemudian di bagian bawah kita bisa tambahin juga nama Instagram kita misalnya. Ini nama Instagramnya teman kurbanmu misal.
Terus kalau udah tinggal tambahin aja elemen logo Instagram, nanti teman-teman cari logo Instagram mana yang teman-teman mau, terus kalau udah ketemu kita bisa ganti warnanya sesuai dengan palet warna desain yang kita buat saat ini. Terus kalau udah, nanti tinggal disesuaiin aja ukuran logonya sama teks Instagramnya. Kemudian seperti biasa dipilih beberapa dan digabung. Kalau udah digabung baru posisinya bisa kita simpan di bagian tengah. Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman bisa kecilin juga logo dan nama Instagramnya supaya dia bisa ukurannya tuh nggak terlalu besar sama kalimat pertanyaan di atas. Terus supaya nggak sepi, ini di bagian backgroundnya kita tambahin elemen watercolor. Terus dibesarin aja supaya nanti dia tuh kayak bertekstur gitu backgroundnya. Nah ini kita simpen di bagian belakang dan transparansinya diturunin sampai kira-kira nggak terlalu kelihatan tapi juga nggak kelihatan banget gitu. Nah terus kalau udah tinggal ngerapi-rapiin aja layoutnya. Kalau dirasa ada elemen-elemen yang terlalu dempet atau kurang tepat posisinya, nanti teman-teman bisa rapiin aja di bagian paling akhir. Terus kalau misalkan, teksnya juga kurang besar, teman-teman bisa besarin lagi di bagian akhir sini. Kemudian selanjutnya kita ke kuis yang kedua. Ini dikopas aja dari kanvas sebelumnya, kemudian yang nggak diperlukan kita hapus. Nah, kita sisain A, B, C yang tadi supaya nggak nambahin lagi. Nah, terus kita masukin foto. Misalkan ini aku pakai foto dengan kata kunci domba, karena ini kan kita lagi tema Idul Adha ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita cari elemen dengan kata kunci puzzle. Nah, teman-teman ambilnya di bagian bingkai, klik lihat semua, nanti ambil bingkai yang ini, misalnya potongan puzzle. Selanjutnya, potongan puzzle-nya ini disimpan di mana aja, teman-teman terserah yang kita mau. Misalkan kayak kita kan mencari nih elemen yang hilang atau potongan puzzle yang hilang di bagian sini. Jadi simpan aja puzzle-nya di bagian sini dan ganti warnanya jadi hitam. Terus kalau udah dikopas deh puzzle-nya jadi dua, tapi disimpan di atasnya banget. Jadi bertumpuk gitu. Kemudian foto yang ini juga kita kopas jadi dua, yang satu kita geser ke bagian bingkai. Nah, dia kan jadi masuk ke sini. Terus kita klik dua kali di bagian foto sampai kayak gini. Jadi nanti kita tinggal besar-besarin aja ukurannya supaya puzzle-nya itu tuh sesuai sama fotonya, ukurannya itu. Nah, kira-kira gini, kalau misalkan udah sesuai, tinggal diklik aja selesai, terus diambil potongan puzzle-nya ke bagian bawah yang satunya. Kemudian dikopas jadi bikin 3, karena nanti kita kan mau bikin 3 pilihan ganda ya, A, B, C. Nah, kalau udah tinggal dirapiin aja yang A, B, C-nya tadi. Itu kira-kira diposisiin di sebelah-sebelah potongan puzzle-nya. Selanjutnya kalau misalkan ini udah selesai tinggal kita pilih beberapa termasuk potongan puzzle yang tadi sama A, B, C-nya terus kita simpen di tengah-tengah supaya lebih rapi. Kemudian yang bagian atasnya juga foto sama potongan puzzle yang hilangnya itu bisa kita simpen juga di tengah-tengah. Jadi tinggal diklik aja terus dipilih beberapa jadi yang puzzle-nya juga diklik biar ikutan posisinya tetap di tengah-tengah, kayak gitu. Terus supaya fotonya ini nggak terlalu monoton, kita bisa kasih gaya di bagian gaya sini, kemudian tambahin garis misalkan di bagian luarnya, warnanya bisa kita sesuaikan dengan keinginan, boleh yang coklat, boleh yang putih. Terus kalau misalkan dirasa kurang tebal, ini tinggal ditambahin aja ketebalan garis tepinya. Nah, kalau dirasa udah selesai semua, jangan lupa buat ganti pilihan gandanya yang A, B, C tadi, karena ini kan masih sama ya pilihannya. Jadi, kita bisa ganti bagian A, B, sama C. Jadi, kalau misalkan yang A ini adalah jawaban yang benar, jadi nggak usah diapa-apain.
Nah, yang B-nya kita geser-geser ke bagian yang salah. Yang C juga sama. Jadi ini bebas aja nanti digesernya mau kemana, yang penting ini yang salahnya gitu. Kalau yang A tadi itu yang benar. Kalau misalkan teman-teman maunya jawabannya di C, ya udah berarti yang C yang jangan diapa-apain kayak gitu. Terus jangan lupa pertanyaannya juga diganti. Kalau tadi kan nyari jalan, ini sekarang kita cari potongan puzzle-nya yang hilang. Kalau misalkan dirasa ada beberapa elemen yang belum rapi atau teksnya, nanti teman-teman bisa rapi-rapiin lagi. Dan kalau teman-teman ngerasa juga kurang elemen dekorasinya, nanti teman-teman bisa tambahin lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.